memaparkan sedikit tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, Konferensi Asia Afrika atau KAA. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA diawali dari ide Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sastrowijojo pada Konferensi Kolombo. Idenya datang karena setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara yang masih bersitegang karena adanya blok Barat dan blok Timur. Di Konferensi Kolombo, Sri Lanka, pemikiran untuk menyelenggarakan KAA menjadi bahan pembicaraan utama. Konferensi ini menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama, mengadakan KAA di Bandung pada bulan April 1955. Yang kedua, menetapkan kelima negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor. Yang ketiga, menetapkan 25 negara Asia Afrika yang akan diundang. Konferensi Asia Afrika di Bandung berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara, termasuk 5 negara sponsor KAA di dalamnya. Poin yang kedua yaitu misi Garuda. Selain tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan RI, ada juga tokoh yang membantu dalam memperjuangkan kemerdekaan negara. Mereka tergabung dalam kontingen Garuda atau pasukan Garuda. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Saat itu, Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir sehingga menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. Pearson, mengusulkan agar dibentuk pemelihara perdamaian di Timur Tengah. Poin yang ketiga yakni Deklarasi Juanda. Deklarasi ini dilatar belakangi oleh tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu tidak menguntungkan. Akhirnya, melalui Deklarasi Juanda, dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Berdasarkan hasil konvensi tersebut, Indonesia diakui sebagai negara dengan asas negara kepulauan. Setelah diperjuangkan sekitar 25 tahun, akhirnya pada 16 November 1994, dengan persetujuan dari 60 negara, hukum laut Indonesia telah diakui oleh dunia internasional. Poin yang keempat yakni Gerakan Non-Blok atau GNB. Pada tanggal 1 sampai 6 September 1961, diadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT di Belgrad, Yugoslavia. Dalam KTT di Belgrad inilah didirikan GNB yang diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, India, Yugoslavia, Ghana, dan Mesir. Beberapa tujuan dari pembentukan gerakan non-blok antara lain: 1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. 2. Mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif. 3. Mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. 4. Mengusahakan terwujudnya tata ekonomi dunia baru. 5. Mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial. Indonesia juga memiliki peran yang cukup besar dalam organisasi tersebut, diantaranya: yang pertama, sebagai salah satu negara penggagas KAA yang merupakan cikal bakal digagasnya gerakan non-blok. Yang kedua, sebagai salah satu negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan besar dalam mengundang atau mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT. 3. Menjadi ketua dan penyelenggara KTT GNB 10 yang berlangsung pada 1 sampai 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Indonesia turut pula menjadi perintis dibukanya kembali dialog Utara Selatan, yaitu dialog untuk memperkuat hubungan antara negara berkembang yang ada di selatan dan negara maju yang ada di utara. Hingga 2016, KTT GNB telah diadakan sebanyak 17 kali dan pada 2012 telah memiliki 120 negara anggota. Sekian yang dapat saya paparkan pada materi kali ini. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaklumi.